Shalom Bapak Ibu semua. Apa kabar saudara terkasih? Luar biasa. Saya percaya kita sungguh-sungguh luar biasa. Karena apapun yang kita perkatakan itu adalah doa. Dan saya sangat percaya mukjizat demi mukjizat pasti akan kita alami. Khususnya pada saat ini ketika kita datang memuji, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang ajaib, Yesus Kristus, kami sangat bersyukur, berterima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang minggu yang sudah berlalu. Dan kami akan menikmati hadirat-Mu, urapan-Mu yang dahsyat. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita yang siap menyembah Tuhan, kita katakan amin. Mari kita sembah Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, haleluya.
Yesus, kami percaya urapan yang dahsyat terjadi bagi jemaat-Mu Tuhan. Dan kami siap menerima berkat-berkat yang luar biasa. Saya percaya Yesus Kristus, kami percaya urapan yang baru Tuhan sudah curahkan bagi setiap kami. Diberkatilah Engkau Tuhan. Diberkati Engkau Yesus Kristus. Bahkan Yesus, saat ini kami akan bersuka cita, melompat, memuji, memuliakan nama-Mu Allah yang dahsyat. Karena Engkau sungguh memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami akan lebih lagi bersuka cita. Bagi kita yang siap untuk lebih lagi bersuka cita dan melompat, mari sama-sama kita katakan, amin. Beri tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Kita akan aman bersama Yesus. Karena Allah yang dahsyat selalu bersama kita. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa kepada sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa kepada sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Dibawa kepada sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa kepada sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Dibawa kepada sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Dibawa kepada sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Haleluya. Kita percaya Yesus bagaikan Raja Wali menolong setiap kita dalam pergumulan kita. Amin. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang sangat
baik, Tuhan Yesus baik. Mari menari, kita nyanyikan bahwa Tuhan Yesus sungguh baik. Karena berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu yang pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. come on church. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. sungguh Allah yang baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari sama-sama kita katakan bahwa Yesus baik bagi kamu dan aku. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya. dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Saya percaya kita merasakan bahwa Yesus adalah Allah yang sangat baik di dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja.
Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif di dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah Para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu, juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisarea. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin. Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus.
Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Satukan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih buat setiap keberadaan kami hingga pada saat ini Tuhan. Kami percaya itu semua karena penyertaan Tuhan bagi setiap kami. Dan pada saat ini Tuhan, di ibadah raya kami percaya kami merasakan lawatan Tuhan, kami merasakan hadirat Tuhan di setiap rumah-rumah yang kami tempati, di setiap ruangan-ruangan yang kami pergunakan. Ketika kami mengikuti ibadah raya ini Tuhan, kami percaya ada lawatan Tuhan, ada hadirat Tuhan bagi setiap kami ya Bapa, sebab kuasa-Mu tidak terbatas ya Bapa. Bahkan juga Yesus, pada saat ini kami memberkati setiap bangsa-bangsa, kami mengangkat tangan kami, tanda kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu ya Aba. Kami memberkati bangsa Indonesia, kami memberkati bangsa Malaysia, bahkan bangsa-bangsa yang tidak dapat kami sebut satu persatu, biar Engkau Tuhan yang memberkati. Kami percaya Tuhan hari-hari ini bangsa-bangsa Tuhan lawat, bangsa-bangsa Tuhan pulihkan ya Bapa. Terobosan demi terobosan Tuhan nyatakan atas setiap bangsa-bangsa. Bahkan juga Tuhan kami percaya Pentakosta ketiga Tuhan nyatakan bagi setiap bangsa-bangsa ya Bapa. Oh ya ralabataka ya ralaba ya syiakana ralabataka ya ralaba. Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat setiap pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami memberkati Pak Niko, kami memberkati Pak Johan, kami memberkati Pak Irwan, bahkan Bapak Gembala kami Pastor Winson Simamora, bahkan seluruh mission pastor yang ada. Kiranya Tuhan yang memberkati kehidupan hamba-hamba-Mu ini ya Bapak. Kami percaya lewat setiap pelayanan-pelayanan mereka hari-hari ini banyak jiwa-jiwa ya Bapak yang dilawat, banyak jiwa-jiwa ya Bapak yang memiliki hati yang rindu, hati yang haus akan Engkau ya Bapak. Bahkan juga Tuhan kami juga berdoa buat setiap gereja-gereja Tuhan ya Bapak hari-hari ini, biar Engkau Tuhan yang memberkati setiap gereja-gereja-Mu ya Bapak. Bahkan juga Tuhan setiap umat-umat Tuhan, biar Engkau Tuhan yang memberkati, biar Tuhan temukan ya Bapa hari-hari ini hati setiap umat-umat-Mu memiliki hati yang rindu, hati yang haus akan Engkau, hati yang setia memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Bahkan juga Tuhan kami berdoa buat setiap komunitas-komunitas gereja-Mu ya Bapa, baik di setiap rumah doa, doa puasa ya Bapa, bahkan setiap kul-kul yang kami adakan, biar Engkau Tuhan yang memberkati ya Bapa. Kami percaya di setiap ibadah yang kami lakukan, kami merasakan lawatan Tuhan, kami merasakan hadirat Tuhan yang melawat setiap hati kami ya Bapa. Biar hari-hari ini Tuhan, di masa-masa kesulitan ini, kami terus mengandalkan Engkau ya Bapa di dalam setiap kehidupan kami, karena kami tahu Tuhan, Engkau ya Bapa segalanya di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan juga Tuhan, perekonomian hari-hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, biar Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan yang memulihkan ya Bapa setiap perekonomian hari-hari ini ya Bapa. Kami percaya bagi-Mu tiada yang mustahil Yesus. Lebih dari apa yang kami minta itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih punya Allah yang dahsyat, yang luar biasa seperti Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Bahkan juga Tuhan pada saat ini sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami ya Bapa. Setiap hati kami siapkan ya, kami persiapkan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu yang disampaikan ya Bapa merupakan kerinduan Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Bahkan juga Tuhan kami percaya firman-Mu akan menguatkan setiap kami. Firman-Mu Tuhan akan meneguhkan setiap kami hari-hari ini ya Bapa. Biar kami terus semangat ya Bapa melayani Engkau ya Bapa. Biar roh kami terus menyala-nyala memuji dan memuliakan nama Tuhan ya Bapa. Bahkan hamba-Mu yang ingin menyampaikan isi hati-Mu, biar Engkau Tuhan mengurapi, Engkau Tuhan yang memberkati ya Bapa. Kami percaya setiap firman yang ditabur ya Bapa pada saat ini akan berbuah ya Bapa, akan menjadi berkat ya Bapa, akan menjadi dampak ya Bapa bagi setiap umat-umat-Mu yang mendengar ya Bapa. Karena iman kami timbul akan pendengaran setiap firman-Mu ya Bapa yang kami dengar ya Bapa. Kami siapkan hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Amin. Baik saudara terkasih,
saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang mau menyampaikan firman, sehingga firman yang disampaikan itu akan berbuah lebat bagi setiap kami. Dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Bagi kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan, haleluya, amin. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh berkumpul kembali, bertemu dalam ibadah hari ini, walaupun masih berjalan secara online. Saya percaya kita semua bersemangat, bersuka cita untuk mengikuti setiap ibadah-ibadah yang ada. Dan biarlah Tuhan mendapati kita tetap menjadi orang-orang setia beribadah kepada Tuhan dengan takut akan Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang diselamatkan, mari kita pergunakan waktu kita dengan segiat mungkin, dengan segenap kekuatan kita untuk beribadah kepada Tuhan menjelang kedatangannya yang kedua kali. Yang setuju katakan amin, saudara.
Puji nama Tuhan. Sepanjang awal tahun ini saudara, bahkan kita sudah masuk di bulan kedua di tahun ini, Tuhan telah memberikan kita tuntunan pada tahun ini berbicara tentang integritas. Di mana kita sebagai orang percaya, kita harus hidup di dalam integritas. Amin. Dan kita sudah mendengar juga dalam setiap pembahasan, setiap hamba-hamba Tuhan yang memberikan pembahasan tentang kehidupan yang berintegritas. Dan saya percaya kita semua sudah mengerti, sudah jelas tentang apa yang dimaksudkan tentang kehidupan berintegritas tersebut. Nah, untuk kita bisa memiliki kehidupan yang berintegritas, tentu saja ada bahagian dan tanggung jawab yang perlu kita kerjakan, saudara. Dan untuk bisa memiliki kehidupan yang berintegritas, kita harus membangunnya dengan nilai-nilai dan cara-cara kerajaan Allah. Dan bahagian Tuhan adalah menuntun kita dan memberi kita kekuatan serta kemampuan supaya kita bisa hidup di dalam integritas tersebut, saudara. Haleluya. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa membangun kehidupan yang berintegritas. Tentu saja dengan kekuatan kita ini tidak mungkin, saudara. Tetapi dengan kekuatan Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus, Tuhan akan memampukan Bapak, Ibu, dan saudara dan saya hidup di dalam integritas seperti yang Tuhan inginkan. Mari kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan, Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau menjadi berkat. Ketika Tuhan berfirman kepada Abraham untuk pergi dari negerinya, pergi dari rumah orang tuanya, dari saudaranya, supaya dia pergi ke tanah perjanjian yang ditunjukkan oleh Tuhan. Akibat ketaatan Abraham kepada firman Tuhan, maka Tuhan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Ketaatan Abraham membuat dia sangat diberkati, menjadi masyhur. Dimulai dari namanya Abraham menjadi Abraham, saudara. Yang kita tahu menjadi bapak segala bangsa dan menjadi berkat bagi banyak orang. Wow, ini luar biasa. Ketaatan seorang Abraham membuat dia sangat diberkati. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan saudara dan saya hari ini? Maukah kita belajar taat seperti Abraham? Supaya kita juga diberkati seperti Bapak Abraham. Nah, hari ini kita akan membahas satu persatu. Ada beberapa poin yang saya akan sampaikan. Bagaimana caranya kita itu membentuk atau membangun kehidupan berintegritas. Yang pertama, poin yang pertama yang saya sampaikan hari ini adalah kehidupan berintegritas terbentuk dalam kehidupan kita dimulai dari ketaatan kepada Tuhan. Katakan amin, saudara. Abraham melangkah dengan sebuah ketaatan. Ketika dia mendengar firman Tuhan, dia melangkah dengan ketaatan. Dan ketaatan itu menjadikan dia diberkati dengan luar biasa. Tetapi ketika dalam perjalanan Imam Abraham diuji oleh Tuhan. Ada ujian iman, ada ujian kemurnian hati Abraham. Berbicara tentang integritas. Tuhan menguji iman Abraham, apakah ketaatannya, kualitas dari ketaatannya sama seperti sejak awal Abraham dipanggil keluar dari rumah orang tuanya. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan berfirman? Bahkan besok, pagi-pagi benar, Abraham bangun, berangkat bersama anaknya dan bujangnya untuk mempersembahkan anaknya, saudara. Ini luar biasa. Ketaatan Abraham itu luar biasa, saudara. Dan Abraham telah lulus melalui ujian tersebut, saudara. Dan Abraham taat kepada Tuhan
bukan karena berkat, tetapi berdasarkan kasih kepada Tuhan. Kualitas dari ketaatan Abraham diuji, tetapi Abraham keluar menjadi orang yang berkualitas ketaatannya. Tuhan melihat ketaatan Abraham, bahwa Tuhan melihat bahwa Abraham lebih mengasihi Tuhan berbanding anaknya sendiri, saudara. Dan Abraham lulus terhadap ujian tersebut. Dan saya percaya Abraham adalah orang yang berintegritas. Karena orang yang taat sudah pasti hidupnya berintegritas. Poin yang pertama kita belajar hari ini. Mari kita membangun hidup kita. Hidup yang berintegritas dengan ketaatan kepada Tuhan. Mari kita belajar taat, saudara. Apapun yang Tuhan firmankan kepada kita, Tuhan sampaikan kepada kita, hal-hal yang sekecil pun ketika Tuhan taruhkan di hati kita, mari kita kerjakan, mari kita lakukan dengan penuh ketaatan. Karena kita akan melihat berkat Tuhan akan digenapi dalam hidup kita seperti Bapak Abraham. Yang percaya katakan amin, saudara. Amin. Haleluya. Di dalam Amsal 3 ayat 3 dikatakan bahwa janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Bapak, Ibu, Saudara, kita ini gampang sekali lupa, saudara. Oleh itu Amsal menulis mengingatkan kita supaya mengalungkan kasih setia. Menuliskan dalam loh hati kita kasih setia itu, saudara. Supaya ketika kita diperhadapkan dengan ujian iman, kita akan tetap setia kepada Tuhan. Karena kita sudah memegang ketaatan itu dalam hidup kita. Menuliskan di loh hati kita, bahkan mengalungkan pada leher kita, saudara. Amin. Mari terus berlatih, belajar taat, sehingga kita menghasilkan kehidupan yang berintegritas. Amin. Puji nama Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, saudara, di dalam doa saya pada waktu malam, pada waktu itu istri saya dan anak kami sudah tidur. Dan saya lagi ngobrol sama Tuhan. Ngobrol seperti biasa, bukan doa syafaat, tidak, saudara. Saya hanya ngobrol santai seperti sahabat dengan Tuhan. Lalu saya bertanya-tanya kepada Tuhan. Tuhan, saya ingin melakukan sesuatu. Saya ingin mau taat sesuatu. Taruhkan ke dalam hati saya apa yang perlu saya lakukan. Dan ketika saya ngomong seperti saudara, beberapa waktu kemudian, tiba-tiba Tuhan letakkan, taruhkan sesuatu di dalam hati saya. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau ini dari Engkau, besok ketika istri saya bangun, saya akan ngomong ke dia. Kalau dia setuju, saya akan lakukan, saya akan taat. Dan apa yang terjadi? Keesokan harinya kami lagi sarapan dengan istri dan tiba-tiba saya teringat tentang apa yang saya ngobrolkan dengan Tuhan, doa bersama dengan Tuhan. Lalu saya sharing dengan istri saya. Tuhan taruhkan segini ke dalam hati saya. Tuhan menaruhkan sesuatu seperti ini di dalam hati saya. Tetapi saya ingin bertanya ke kamu, kamu setuju tak kita lakukan ini, kita persembahkan ini? Lalu istri saya menjawab, lakukan saja kalau itu menurutmu baik. Berarti istri saya setuju. Dan apa yang terjadi, saudara? Saya lakukan. Saya lakukan, saudara. Saya mau belajar taat, saudara. Karena istri saya sudah setuju, berarti Tuhan sedang berbicara kepada kami, melatih kami untuk taat. Haleluya. Kita taat bukan karena kita diberkati, tapi kita taat karena mengasihi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Poin yang kedua, untuk kita bisa membangun kehidupan yang berintegritas, ialah takut akan Tuhan. Dalam Amsal 16 ayat 6 dikatakan bahwa dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya rasa takut akan Tuhan itu ada pada kita, saudara.
Karena itu membuat perisai bagi kita untuk kita berkata tidak kepada dosa. Dan kita harus menyadari bahwa Tuhan sudah menebus hidup kita, sudah menyelamatkan hidup kita. Dan Tuhan sudah menaruhkan Roh Kudus ke dalam kita untuk kita hidup takut akan Tuhan. Oleh itu mari kita jaga hati yang takut akan Tuhan di dalam kita. Sehingga ketika kita diperhadapkan dengan pilihan antara melakukan yang jahat dan yang benar, kita harus berkata tidak kepada yang tidak benar dan iya kepada kebenaran. Amin. Di dalam Ulangan 10 ayat 12 dan 13, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, salah satu persyaratan Allah kepada umat Israel pada waktu itu untuk mengikuti Dia ialah takut akan Dia. Amin. Dan salah satu persyaratan Tuhan untuk kita lakukan hari ini, untuk kita miliki hari ini adalah takut akan Dia. Kita beribadah kepada Tuhan karena takut akan Tuhan. Ketika hari Minggu, ketika ada rumah doa, ketika ada doa puasa, kita punya kesempatan, kita punya waktu yang free. Karena kita takut, kita punya hati yang takut akan Tuhan. Maka kita akan bergabung dengan keluarga rohani kita dalam persekutuan ibadah-ibadah yang ada. Bahkan juga di dalam saat teduh kita, saudara, kita menjaga, kita memelihara atmosfer hadirat Tuhan dalam keluarga kita, dalam pribadi kita, saudara, dimanapun kita berada, karena kita takut akan Tuhan. Perhatikan cara ibadah kita hari-hari ini. Apakah kita beribadah hanya karena rutinitas atau karena benar-benar kita takut akan Tuhan? Amin. Dan takut akan Tuhan itu lebih berharga daripada kekayaan. Berapa banyak harta kita, saudara, mungkin ada saudara yang diberkati Tuhan, punya hikmat, punya pengetahuan yang luar biasa. Tetapi tanpa disertai takut akan Tuhan, semuanya itu akan sia-sia. Di dalam Amsal 15 ayat 16 dikatakan, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Haleluya. Jadi betapa pentingnya takut akan Tuhan ada pada kita. Itu membuat kita dipelihara, membuat kita aman, membuat kita diluputkan dari segala yang jahat, saudara. Kita lanjut, Bapak Ibu Saudara. Apa yang dimaksudkan dengan takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan adalah rasa hormat kita, rasa kagum kita kepada Tuhan, sehingga kita tunduk kepada kemahakuasaan Tuhan. Ketika kita ibadah kepada Tuhan, kita fokus beribadah kepada Tuhan. Kita tidak memikirkan hal-hal yang lain. Kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita, benar-benar beribadah kepada Tuhan. Cara kita beribadah, apakah cara yang benar hari-hari ini? Benar-benar mempersiapkan hati kita. Apakah kita benar-benar merindukan kehadiran Tuhan, walaupun dalam ibadah secara online? Bapak, Ibu, Saudara, ketika dalam ibadah online, dalam persekutuan doa, saya terus mengalami hadirat Tuhan, Bapak Ibu. Dan jujur pada waktu awal pertama ibadah kita dilakukan secara online, saya berat untuk mengikutinya. Karena belum terbiasa. Karena kita terbiasa berada di gedung. Tetapi berjalannya waktu, saya mulai belajar. Saya mulai mentaati. Dan apa yang terjadi? Dalam setiap pertemuan, saya mengalami hadirat Tuhan. Bahwa Allah itu maha hadir. Bukan hanya Allah hadir ketika kita beribadah di gedung. Tapi Tuhan juga hadir dalam ibadah walaupun secara online. Ketika orang-orang yang haus dan rindu akan Dia. Amin.
Maukah saudara mengalami hal tersebut? Bukan hanya kita beribadah hanya karena rutinitas, hanya karena sebuah perintah dari pemimpin dan gembala, tetapi benar-benar sebuah rasa kagum, rasa takut kita kepada Tuhan. Sehingga itu menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, dan Tuhan berkenan ibadah kita, saudara. Ketika kita beribadah, persembahkan seluruh pikiran kita, persembahkan seluruh hati kita, saudara. Persembahkan seluruh beban kita, saudara. Tanggalkan semua apa yang menjadi atribut-atribut kita. Kita kenakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap ibadah yang ada. Amin. Puji nama Tuhan. Yang kedua, takut akan Tuhan artinya, maksudnya adalah takut akan Tuhan membuat kita mau hidup menyenangkan Dia. Jadi ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, kerinduan kita, kesukaan kita itu mau menyenangkan Dia saja, saudara. Kita mau apa yang Tuhan mau saja, bukan lagi apa yang kita mau. Tapi kita mau cari tahu, Tuhan, apa sih yang Kau mau, Tuhan? Saya ingin kerjakan, saya ingin lakukan apa yang Kau mau, Tuhan. Walaupun itu saya belum bisa, tapi mampukan saya untuk melakukannya, Tuhan. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk hidup di dalam kekuatannya untuk melakukan firman-Nya. Amin. Yang ketiga, maksud dari takut akan Tuhan adalah bahagian dari kita mengerjakan keselamatan. Takut akan Tuhan bukan nanti kita diselamatkan. Tidak, saudara. Maksud dari takut akan Tuhan adalah bahagian untuk kita mengerjakan keselamatan. Kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus, kita sudah dibaharui. Oleh itu, mari kita kerjakan keselamatan dengan hidup takut akan Tuhan. Dalam pekerjaan kita, dalam keluarga, suami istri, pemimpin, apapun yang menjadi status kita, saudara, jabatan kita, pangkat kita, saudara, mari kita gunakan dengan takut akan Tuhan. Kerjakan dengan segala sesuatu dengan takut akan Tuhan. Mungkin dunia menganggap, wah, untuk apa hidup terlalu kudus, sok-sok kudus, saudara. Orang dunia akan menganggap kita rendah. Tidak mengapa, saudara. Asalkan kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Ketika saya renung-renungkan, Bapak Ibu Saudara, ketika takut akan Tuhan itu memenuhi bumi. Bisa bayangin semua manusia takut berbuat jahat. Wow. Ketika takut akan Tuhan memenuhi di dalam kursi pemerintahan, kerajaan, maka mereka akan memerintah dengan adil, bersih. Tidak ada lagi yang korupsi, saudara. Bukankah itu indah dan luar biasa? Bahkan ketika takut akan Tuhan, memenuhi keluarga, memenuhi suami-suami, istri-istri, anak-anak, maka tidak akan terjadi perselisihan, perceraian, ya, pergaduhan, percecokan di antara keluarga-keluarga, karena ada takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, keluarga-keluarga, mari kita hidup takut akan Tuhan supaya keluarga kita aman dan harmonis. Amin. Dan kita bisa bayangin, kalau bumi ini penuh dengan roh takut akan Tuhan, maka tidak akan ada lagi penipuan, perampokan. Artinya, saudara, bumi ini sama seperti di surga. Wow. Dimulai dari kita orang-orang percaya, mari kita sebarkan, mari kita pancarkan kehidupan yang takut akan Tuhan, sehingga orang yang belum mengenal Kristus akan melihat kemuliaan. Apa yang kita kerjakan itu hidup takut akan Tuhan, maka mereka pun akan menjadi takut akan Tuhan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan baik. Bapak Ibu Saudara, dari hidup takut akan Tuhan akan ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi orang yang takut akan Dia. Di dalam Amsal 14 ayat 26 dan ayat 27 dikatakan bahwa takut akan Tuhan memberikan perlindungan bagi anak-anak. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Haleluya, puji nama Tuhan. Wow. Luar biasa berkat Tuhan kepada orang yang takut akan Tuhan.
beberapa waktu yang lalu terjadi kejadian anak kami terjatuh dari atas ranjang, saudara. Dan kami tidak tahu bahwa dia itu sudah mulai lasak, ya, dan dia sudah boleh bergerak dengan begitu aktif sekali, walaupun kami meletakkan penyangga di sampingnya untuk dia tidak turun ke bawah dari kasur tersebut. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Tiba-tiba dia terjatuh dan bunyinya agak keras. Lalu istri saya panik, saudara. Panik dan nangis. Saya juga agak panik karena namanya masih baby, saudara, baru berapa bulan, jatuh dari atas ranjang yang cukup lumayan tinggi dan di bawahnya itu keras dengan bunyi yang lumayan kencang, saudara. Lalu kami berlari menuju ke kamar, ya, menggendong dia, memeriksa dia apa yang sudah terjadi. Tapi kami bersyukur, puji Tuhan, anak kami cuma menangis, menjerit, tetapi anak kami tidak kenapa-kenapa. Dan beberapa waktu kemudian, saudara, entah dalam kami tidak sadari, kami lagi tengah melakukan sesuatu, istri saya sedang di dapur, sedang menyiapkan makanan, dan saya pergi sebentar ke kamar, saudara, untuk mengambil sesuatu. Dan tidak lama kemudian tiba-tiba anak kami yang ada di luar ini, yang berada di kursi, di trolinya, saudara, ya, kami tidak pernah berpikir bahwa dia sekuat ini yang dia menarik sesuatu, benda yang besar, yang berat, yang tidak mungkin seorang anak kecil bisa menjatuhkannya. Tetapi dia lakukan, saudara. Ada sesuatu barang yang lumayan besar dan berat yang saya tidak percaya dia bisa menariknya, menjatuhkan barang tersebut. Dan apa yang terjadi itu menimpa dia, saudara. Besi yang lumayan besar itu sudah menimpa anak kami. Dan istri saya juga panik, saudara, kaget dengan kejadian tersebut. Dan saya juga sedikit cemas. Saya takut entah kenapa dengan anak kami. Tetapi ketika saya berlari dan istri saya juga berlari mendapatkan anak kami, apa yang terjadi? Kami melihat anak kami di bagian matanya ini, di kening, atas keningnya sedikit ada tanda bekas hitam terkena besi tersebut. Tapi tiba-tiba firman Tuhan muncul dalam hati saya. Dalam ayat ini, saudara, di mana dikatakan bahwa takut akan Tuhan memberikan perlindungan bagi anak-anaknya. Di ayat 27, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Wow, saya bisa merasakan bahwa Tuhan melindungi anak kami. Kalau Tuhan tidak melindungi anak kami, saya tidak bisa bayangin besi yang lumayan besar bisa kena kepada kepala dan pecah, saudara. Tapi saya percaya kepada firman Tuhan. Ketika saya mengingat firman ini, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saya tahu Tuhan melindungi anak kami. Kami tahu Tuhan menghindari anak kami daripada jerat maut. Dan kami alami perlindungan Tuhan. Anak kami mengalami perlindungan Tuhan. Oleh itu mari kita hidup takut akan Tuhan, saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Dan kalau kita bisa melihat di dalam Keluaran 1, saudara, di mana pada waktu Yusuf meninggal dan seangkatannya, maka muncullah seorang raja yang tidak mengenal Yusuf. Dan dalam pemerintahannya dia mulai menindas orang Israel, menganiaya, memberikan kerja paksa dan kerja keras, saudara. Dan dia juga memberikan perintah kepada bidan-bidan untuk membunuh bayi yang sedang dilahirkan oleh orang Israel. Jika itu laki-laki, mereka diperintahkan untuk bunuh. Tetapi jika wanita atau perempuan, mereka membiarkannya untuk hidup. Tetapi apa yang dilakukan oleh bidan-bidan tersebut? Di dalam Keluaran ayat 1, ayat 17 dikatakan, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Perhatikan, bidan-bidan ini karena mereka takut akan Tuhan, mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh raja tersebut yang ingin mencelakakan bayi-bayi yang hidup, saudara. Bayi-bayi orang Israel pada waktu itu. Dan ketika mereka hidup takut akan Tuhan,
apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada mereka yang hidup takut akan Tuhan kepada bidan tersebut. Di dalam Keluaran 1 ayat 21 dikatakan, dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Wow, ini berkat luar biasa, saudara. Mungkin bidan-bidan ini masih jomblo, saudara, belum berkeluarga. Tetapi dikatakan dalam firman Tuhan, Tuhan membuat mereka itu berkeluarga, berumah tangga. Ini berbicara tentang berkat single. Dimulai dari single menjadi berkeluarga. Artinya, ada berkat dimulai dari engkau single dan berkat keluarga. Ini berbicara tentang double blessing. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, bukan hanya berkat satu orang, tetapi kita akan menerima berkat double blessing yang Tuhan berikan kepada mereka yang takut akan Tuhan. Seperti mana yang diterima oleh bidan-bidan pada waktu itu, saudara. Yang percaya katakan amin, saudara. Saya percaya kita semua ingin menerima berkat Tuhan, ingin menerima janji Tuhan. Mari hiduplah takut akan Tuhan. Amin. Yang ketiga, saudara, untuk kita hidup berintegritas dan membangunnya, membentuknya dengan bergaul karib dengan Tuhan. Bergaul itu artinya bercampur, berbaur, sehingga susah mengasingkan. Karib artinya rapat, dekat, erat, intim, saudara. Nah, kenapa kita harus bergaul kepada Tuhan? Di dalam Amsal 13 ayat 20 dikatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Kenapa kita harus bergaul dengan Allah? Karena Allah adalah pribadi yang berintegritas, saudara. Jesus is the man of integrity. Sebab itu kita harus bergaul dengan Allah. Maka ketika kita bergaul dengan Allah, hidup kita akan menjadi orang-orang yang berintegritas. Seperti mana yang dikatakan oleh Amsal, siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Siapa bergaul dengan orang berintegritas akan menjadi berintegritas. Bapak, Ibu, Saudara, mari hari-hari ini kita banyak bergaul dengan Tuhan. Banyak dekat dengan Tuhan. Cari wajah Tuhan hari-hari ini. Dan hadiratnya akan mengubahkan kita menjadikan orang-orang yang berintegritas seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Nah, bergaul karib dengan Tuhan melalui waktu kita, saudara. Mari kita mengatur waktu kita dengan bijak. Kita menulis goal kita. Goal setting, kerohanian kita, saudara. Tentu saja kita minta tuntunan dari Tuhan. Bagaimana kita bisa mengatur waktu kita. Untuk kita bisa bergaul, datang kepada Tuhan. Dan apa yang kita kerjakan sepanjang hari sesuai dengan yang Roh Kudus inginkan dalam hidup kita. Amin. Mari kita mengatur waktu kita bergaul dengan Tuhan melalui saat teduh. Saat teduh pribadi bagi mereka yang masih single. Saat teduh bersama-sama bagi yang sudah berkeluarga. Karena kita akan mengalami berkat double blessing, saudara. Mari kita bergaul dengan Tuhan. Dengan membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Seperti mana Mazmur 1 dikatakan bahwa renungkanlah Taurat Tuhan itu siang dan malam. Amin. Mari kita belajar untuk banyak membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Baca bersama-sama dengan keluarga. Ketika engkau sendiri baca juga, saudara. Mari kita bangun kehidupan yang intim bergaul dengan Tuhan hari-hari ini. Mari kita terus melatih. Kita terus berusaha untuk melakukan firman. Apa yang Tuhan taruhkan dalam hati kita. Untuk kita kerjakan hari-hari ini. Kita berusaha, bertekun. Ketika Tuhan menaruhkan sesuatu untuk kita kerjakan. Ayo kita belajar taat. Taat di saat tidak mengerti. Amin. Puji nama Tuhan. Wow. Jadi ada 3 poin yang kita pelajari hari ini berbicara tentang bagaimana kita bisa membangun kehidupan yang berintegritas. Yang pertama adalah kita harus taat kepada Tuhan. Itu berbicara tentang ketaatan kepada Tuhan seperti Abraham. Yang kedua, kunci dari membangun kehidupan yang berintegritas adalah kita harus memiliki
takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita bergaul karib dengan Tuhan. Bergaul karib mencari wajah Tuhan. Lebih banyak waktu, meluangkan waktu bersama-sama dengan Tuhan hari-hari ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, hidup berintegritas tidak bisa terhasil dalam proses sehari, tetapi melalui proses sepanjang hidup. Ia memerlukan sebuah ketaatan kecil sebelum menghasilkan sebuah ketaatan yang besar. Dengan selalu menaruh di pikiran kita, saudara, di hati, roh kita tentang rasa takut akan Tuhan. Bergaul eratlah dengan Tuhan, maka Ia akan mengubahkan hidup kita menjadi orang-orang yang berintegritas. Amin. Mari hari-hari ini, saudara, kita mau belajar taat. Kita mau berlatih taat, saudara. Kita mau hidup takut akan Tuhan. Dan kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Sehingga Tuhan mengubahkan kita menjadi pribadi yang berintegritas. Mari kita hidup tinggal di dalam hadirat Tuhan. Karena hadiratnya, saya percaya, akan membersihkan, memurnikan hidup kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang tulus. Amin. Puji nama Tuhan. Saya berdoa apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Dan menjadi penuntun buat kita semua untuk kita praktikkan dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan hari ini. Bapa yang baik, terima kasih. Engkau yang memberikan tuntunan kepada kami. Engkau juga yang memberikan cara-cara nilai kerajaan Allah untuk kami bisa membangun kehidupan integritas. Tuhan, Engkau tahu kami ini tidak mampu, tidak kuat untuk hidup dalam integritas. Tapi mampukan kami, dan kami percaya kuasa dari Roh Kudus-Mu memampukan kami, menguatkan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang berintegritas. Seperti yang Engkau mau, Tuhan. Mampukan kami, Roh Kudus, tuntun kami, penuhi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, materaikan firman-Mu hari ini. Haleluya. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita angkat tangan kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dengan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga melalui Yesus Kristus Tuhan yang tunggal, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Mari ikuti doa saya, katakan Maranatha, datanglah Tuhan Yesus, kami sungguh merindukanmu. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom saudara. Sampai jumpa kembali.